Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semua. Berjumpa kembali bersama saya Miss JP Sinambela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan memasuki bab baru yaitu tentang lingkaran. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang akan kita pelajari nanti dari lingkaran ini. Ada unsur-unsur lingkaran, kemudian luas dan keliling lingkaran, kemudian ada sudut pada lingkaran. Nah, yang terakhir sudut antara dua tali busur ya. Namun pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dari lingkaran. Nah, kalian sudah tahu ya contoh-contoh lingkaran yang ada atau yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar berikut yang ada di sini, gambar A dan gambar B ya. Kalau dia gambar A, hanya lingkaran saja, kemudian di lingkaran B ini ada beberapa titik dan kemudian ada beberapa garis ya. Nah, apa itu fungsi dari garis ini gitu ya. Nah, dari gambar B, misalkan titik A, B, C ya. Ini harusnya titik A ya. A, B, C. Ketika menggambar nanti kamu ganti C ini jadi A. Ya. A, B, C merupakan tiga titik sembarang pada lingkaran yang berpusat di O, ya, berpusat di O. Kalau dia dikatakan pusat, berarti berada di tengah-tengah lingkaran itu, ya. Nah, dengan demikian, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama ya. Jadi jaraknya sama, misalnya dari A ke O, dari B ke O, dari C ke O juga sama ya, semua sama. Nah, titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Itulah titik pusatnya, yaitu titik O ya. Jadi jarak OA, OB, dan OC disebut sebagai jari-jari lingkaran. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut sebagai jari-jari lingkaran dan titik tertentu disebut sebagai pusat lingkaran ya. Jadi kamu harus bisa bedakan yang mana jari-jari lingkaran, yang mana pusat lingkaran. Nah, garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk keliling lingkaran dan daerah lingkaran atau luas lingkaran ya. Nah, sekarang unsur-unsur lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini kamu lihat ada beberapa garis yang terhubung dari beberapa titik ya, di mana titik O di sini sebagai pusat lingkarannya. Yang pertama, unsur-unsur dari lingkaran itu ada namanya titik pusat, seperti yang sudah Miss bilang tadi ya. Ada namanya titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran ya. Jadi tepat di tengah-tengahnya, titik pusatnya ya. Pada gambar, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Oke. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O ya. Nah, kemudian unsur yang kedua ada namanya jari-jari ya. Nah, jari-jari biasanya disimbolkan dengan R kecil ya. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran ya. Jadi garis dari titik pusat berarti dari titik O ke lengkungan lingkaran, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, atau titik yang lainnya. Kalau misalnya di keliling lingkaran ini kita taruh beberapa titik ya. Jadi itulah yang namanya jari-jari lingkaran. Nah,
Jadi, pada gambar di sini, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya diameter. Ya. Nah, diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui, ya ini kamu garis bawah, melalui titik pusat, harus melalui titik pusat. Dan menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, yaitu titik A dan B. Jadi kalau misalnya ada dua garis, misalnya di sini A, kemudian ada garis yang lain, titik yang lain lagi kita hubungkan, apakah itu merupakan diameter? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak melalui titik pusat. Jadi harus melalui titik pusat, ya, melalui titik O. Nah, kemudian unsur berikutnya ada namanya busur. Ya, busur lingkaran merupakan garis lengkung, ya, garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Garis lengkung berarti dia melengkung, ya, terletak pada garis lengkungan lingkaran atau keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi yang lengkungan pada tanda merah ini, inilah yang disebut dengan busur lingkaran dari CD atau bisa juga AB, tapi lengkungannya ini, ya, bukan dalamnya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, unsur lingkaran ada namanya tali busur. Nah, tali busur lingkaran adalah garis lurus. Kalau tadi, kalau dia busur berarti lengkungan, ya. Kalau dia tali busur berarti garis lurus. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran, ya. Tidak melalui pusat lingkaran. Tali busur yang melalui pusat lingkaran dinamakan dengan diameter lingkaran, itu yang tadi, ya. Nah, berarti dari C ke D itulah namanya tali busur. Yang lurus ini, bukan yang melengkung. Kalau yang melengkung ini namanya tadi busur lingkaran. Kalau tali busurnya berarti garis lurusnya, ya. Kamu perhatikan tanda panah. Nah, kemudian yang keenam ada namanya tembereng. Ya, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi di sini busurnya adalah CD yang melengkung. Kemudian tali busurnya juga CD tapi yang garis lurus. Berarti temberengnya adalah yang di dalamnya, ya, yang diarsir dengan tanda merah ini, ya, yang di dalamnya semuanya. Oke. Nah, pada gambar tembereng ditunjukkan oleh daerah yang berwarna merah dan dibatasi oleh busur CD dan tali busur CD. Oke, jadi tembereng terbentuk dari gabungan antara busur lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, yang ketujuh ada namanya juring lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Ya, harus bisa kamu bedakan. Ini dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir biru, ya, yang diarsir biru, yang dibatasi oleh jari-jari. Tadi katanya dibatasi dua buah jari-jari, berarti di sini dibatasi oleh jari-jari OA dan OB, ya, serta busur BA atau busur AB. Ini kan merupakan busur, ya, lengkungannya ini. Itulah yang disebut dengan juring BOA atau busur AOB. Ya, jadi yang semua
yang diwarnai biru ini itulah yang disebut dengan juring lingkaran. Ya, jadi kamu udah bisa bedakan yang mana dia juring lingkaran. Kalau yang merah ini tadi disebut sebagai tembereng lingkaran. Ya, kemudian yang terakhir ada namanya apotema. Ya, nah apotema lingkaran merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Ya, garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusatnya di O, dengan tali busur lingkaran. Kita lihat di sini tali busur merupakan AD, ya, garis lurus ini. Tadi tali busur berarti garis lurus ini, ya. Nah, berarti yang menghubungkan itu yaitu OF. Dari O ke F itulah merupakan apotema. Oke, itulah merupakan apotema. Nah, garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Ini tandanya dia tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku. Ya. Nah, jadi garis OF merupakan garis apotema pada lingkaran O ya. Ini semua satu lingkaran. Nah, jadi Miss ingatkan kembali, juring lingkaran yang hijau ini BOC ya, dihubungkan oleh dua buah jari-jari lingkaran, kemudian dihubungkan juga dengan busur lingkaran. Kemudian kalau dia tembereng lingkaran, berarti yang menghubungkan busur lingkaran dengan tali busur. Ya, tali busur dengan busur. Apotema tadi dari garis atau dari titik pusat ke tali busur. Ya. Nah, kalau dia jari-jari berarti dari titik pusat ke lingkungan lingkarannya. Misalnya AO, CO, BO, DO gitu ya. Nah, kemudian pusat lingkaran berarti berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Kalau di sini titik pusatnya yaitu titik pusat O, ya. Nah, jadi demikian untuk unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur ya. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa materinya dicatat. Untuk latihannya nanti boleh kamu perhatikan di Google Classroom ya. Semangat belajar dan shalom.